Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albert Myers. Ya, saya dilahirkan dari keluarga kedua orang tua yang memiliki perbedaan latar belakang ya, baik ras, bahasa maupun kenegaraan. Background saya adalah Kristen sebelumnya. Awal menjadi muslim itu gara-gara tertarik menjadi muslim itu gara-gara lihat adik saya. Ya, berbeda banget adik saya dengan saya. Saya orangnya agnostik, adik saya itu Kristen yang sangat taat banget. Bahkan sering negur saya kalau saya malas ke gereja, malas doa, bilang mau jadi apa kamu kalau nggak inget Tuhan. Ya, kamu bisa punya napas tuh karena Tuhan. Ya saya berpikir, saya nanti kalau mau mati ya mati, hidup ya hidup. Ya memang saya orangnya selengean ya kan gitu, kalem tapi bisa dibilang nakal diam-diam lah dulunya. Adik saya memang orangnya sangat disiplin, tegas, teratur banget ya kan. Di beda didikan lah, ayah saya yang mendidik saya memberi kebebasan, sedangkan adik saya itu sempat dididik secara militer oleh kakek saya karena kakek saya basicnya militer, jadi dia lebih disiplin dari saya. Saya kenal dia masuk Islam itu kaget sekali waktu saya bersih-bersih kamar. Kami kan tidur bersama, ranjangnya ranjang susun. Nah, memang saya yang pas tugas lagi bersihkan karena adik saya lagi keluar kota. Saya kaget buka kasurnya, kok ada sejadah, ada Al-Quran, ada tasbih, dan beberapa buku-buku tentang Islam. Saya kaget, ini apaan? Apa jangan-jangan ini mau ada studi banding agama atau apa? Setelah adik saya pulang, saya ngobrol sama dia. Ini ada apa ini? Kok ada buku Islam? Oh, aku masuk Islam. Saya kaget, bam! Kenapa orang yang bisa dibilang Kristen taat, rajin ke gereja, kok malah rajin, bisa pindah server lah kalau istilahnya bahasa anak sekarang ya kan? Nggak pernah nyangka gitu loh. Sedangkan saya aja jangankan berpikir untuk masuk Islam ya, berpikir untuk taat di agama saya yang lama aja nggak sampai ke situ. Kaget aja dia, akhirnya saya curhat sama dia, tukar pikiran ya kan. Saya mulai tercerahkan karena saya sebelumnya itu sangat kagum ya dengan adik saya, dari Islam yang taat pindah ke dari Kristen yang taat bisa jadi Islam yang taat. Lalu saya ini bisa dibilang Kristennya Kristen napas, istilahnya hanya datang ke gereja saat Natal dan Paskah, makanya disingkat napas. Ya 2 tahun sekali lah, hanya ibaratnya kalau lagi pre-sale aja datang, kalau ada event. Saya kaget aja sih melihat dia orangnya logika ya kan, itu diajak masuk Islam belum tentu bisa. Saya berpikir seperti itu, tapi ternyata Allah Maha Adil ya, orang yang taat agama di agama lamanya pun bisa diluluhkan hatinya. Ya, saya banyak belajar Islam dari dia dulu. Terus akhirnya saya mulai berpikir saya ingin masuk Islam. Cuma masih saya pendam dulu ya kan, perasaan saya simpan. Saya mau cari waktu yang tepat. Saya harus belajar dulu nih. Jangan cuma keinginan sesaat, takutnya agama dibuat bolak-balik ya kan. Pindah saya nggak mau. Saya sempat pesan juga ke adik saya, itu kalau kamu masuk Islam ya masuk yang serius, jangan main-main. Dan orang tua saya pun mengizinkan ya kan. Ya udah, mereka berpesan masuk Islam yang benar, jangan main-main. Akhirnya saya 2019 makin giat belajar Islam. Sejak tahu adik saya masuk Islam dari 2015 ya kan, dia menikah 2016, dan itu masuk Islamnya bukan karena wanita. Itu dia menikah jauh setelah sudah masuk Islam, dan masuk Islamnya jauh sebelum kenal istrinya yang sekarang. Saya belajar ya lewat online study, YouTube, beberapa buku-buku yang saya beli di toko buku. Saya juga sharing dengan sesama teman Islam. Dan karena waktu itu posisinya saya sudah punya pacar, dan posisi waktu itu pacar saya itu calon pendeta juga.
Saya takut diputusin. Akhirnya saya berusaha jujur. Yang aku nih mau masuk Islam, tapi gimana ini? Saya ikhlas deh kalau kamu mau putusin saya. Ya udah, ini resiko yang harus saya ambil. Dia bilang, aku juga sebenarnya pengen mau masuk Islam, tapi takut diputusin kamu. Saya kaget. Bener ini, mau masuk Islam. Iya, tapi aku takut ini lah. Kamu mau masuk sekolah teologi, sudah dapat beasiswa mau sekolah di Australia gimana? Makanya saya sampai mau ikut kamu ke Australia juga kan, karena kamu mau kuliah di sana. Ya udah kita batalin aja, kita belajar Islam. Udah. Akhirnya saya jujur sama ibu saya mau masuk Islam. Ibu saya dengan santainya, ya sudahlah. Kalau mau masuk Islam, mau masuk aja. Ini hal yang tidak sangat saya sangka ya, ibu saya yang juga sama kayak saya, orangnya liberalis juga ya. Dia yang berusaha berjuang mengantarkan saya untuk masuk Islam, dia yang sempat galau karena saya ditolak, takut dicurigai misionaris, malah dia yang cari tempat, ketemu MCI ya kan, dan tidak sengaja salah satu pengurus MCI juga ya, almarhum Opa Edo ya kan, kebetulan sama-sama Indo ya, campuran ya kan, mixed blood, punya nasib yang sama ya. Dia mengenalkan saya tentang Islam juga, sering curhat sama beliau setelah saya masuk Islam, dan dia tiba-tiba ngajak saya, main ke Masjid Agung Sunda Kelapa. Saya nggak berpikir apa-apa, ya udah ke sana. Mungkin ada kajian ya, karena saya orangnya masih baru belajar ya kan. Tiba-tiba ibu saya ikut dong, ya ayo, mau nggak gitu? Ya mau, tapi saya izin dulu sama Opa Edo. Opa Edo gimana, boleh nggak? Ayo, akhirnya ibu dan nenek saya ikut. Mereka pakai shawl, belum pakai hijab ya kan, pakai shawl itu nutupin. Mereka pakai baju yang serba tertutup, ya tau lah masuk masjid gimana ya kan, harus tertutup, pakainya sopan. Tiba-tiba ketemu dengan Ustadz Kainama. Ustadz Kainama itu orangnya termasuk sangat ramah ya kan. Kami banyak bercerita, ngobrol santai, ketawa, enjoy. Tiba-tiba cerita tentang Islam ya kan. Dan ibu dan nenek saya sangat nyambung sekali dengan mereka ya, dengan beliau tektok lah gitu. Dan tiba-tiba ibu saya mau syahadat. Nah, Ustadz Ki tanya, ibu mau syahadat? Iya. Saya kaget aja. Ini mimpi apa enggak ya? Waduh, satu keluarga. Iya, soalnya kalau saya ditinggal anak saya masuk Islam ya, suatu saat saya meninggal, siapa yang doain saya? Berpikirnya sederhana itu. Saya bilang, waduh, terpukul sekali saya kan, kenapa nggak kenalkan Islam ke ibu saya kan? Saya sama adik saya itu dapat tamparan sih, kenapa nggak kenalkan ibu saya Islam ya dari dulu ya kan gitu. Kenapa sibuk untuk diri sendiri? Karena saya berpikir gimana mau ngenalin ya kan, kalau diri sendiri belum ada bekal. Tapi itu bisa sambil berjalan juga. Ibu saya syahadat, nenek saya syahadat, masuk Islam lah, dan keluarga sih santai aja, malah memberi salam ya kan, selamat dari keluarga ibu saya, dari garis ayah maupun dari garis ibu saya, santai. Saya menanggapi dengan santai ya opini negatif tentang Islam ya. Ya karena mereka nggak ngerti aja tentang Islam yang sebenarnya. Ya. Karena hal-hal seperti ini ya, setiap agama pasti punya opini positif dan negatif ya, terutama untuk Islam juga ya. Mungkin karena ada beberapa ya kelompok yang sangat keras, radikal ya. Ya kalau memang mereka ternyata radikal atau keras ya, melenceng dari Islam ya, kami doakan saja semoga mendapat hidayah untuk kembali ke jalan yang benar, lurus sesuai ajaran Islam yang sebenarnya, rahmatan lil alamin ya. Islam itu damai, Islam itu sejuk ya, tidak pernah menganjurkan kekerasan ya. Ya itu hanya oknum saja ya kan. Kalau ada oknum yang seperti itu ya, tugas kita juga sebagai sesama muslim untuk membantu meluruskan agar sesuai atau berjalan sesuai dengan syariatnya. Karena Islam itu dibawa dengan damai. Nah, ketika zaman Rasulullah itu melakukan perang itu karena terpaksa. Itu jalan paling terakhir ya kan,
untuk membela diri, melindungi diri. Tapi kan ya kalau saya sih menghadapi mereka, kasih aja contoh yang baik ya, nggak usah terlalu ambil pusing sih ya. Selama mereka cuma gosip, biarkan, kita tunjukkan kita ini Islam yang baik ya. Kecuali kalau sudah sampai yang memaksa kita secara fisik atau apa, oh harus seperti ini ya, kita harus bertahan. Kita harus punya prinsip sebagai Islam. Saya Islam ya, saya hargai kepercayaan Anda atau apa, tapi jangan paksa saya. Pernah sih beberapa teman saya yang nyoba ngeprank ya kan, ngasih daging ya dan halal. Alhamdulillah walaupun saya nggak pernah konsumsi, pernah ngeprank. Saya tahu, oh, kamu mau bohongin saya ya. Saya lihat bentuknya aja, dari baunya aja nggak usah dicicipi, saya udah tahu. Akhirnya malah yang ngebela teman-teman yang non-muslim, tapi yang jauh lebih moderat. Akhirnya mereka yang berantem sendiri karena bela saya. Kamu jangan bikin pola ya, Islam tuh baik ya. Itu kamu seperti itu sama aja kamu jelekin kita. Kita yang agama ini baru. Akhirnya mereka malah membela dengan sendirinya. Kita cukup hadapi dengan santai aja sih ya. Nggak usah takut, Allah beserta kita selama kita berjuang Islam demi Islam ya, Allah akan tunjukkan jalannya. Kita nggak tahu gimana jalannya, antara mereka lama-lama luluh kok. Banyak beberapa orang yang mungkin dulunya anti Islam ya, malah luluh. Saya nggak pernah anti Islam, saya nggak pernah benci Islam aja bisa masuk Islam. Saya yakin Allah pasti bisa membolak-balik hati mereka yang membenci Islam, malah jadi lebih cinta lagi. Kehidupan saya jauh lebih damai ya. Memang saya sih dulu adem ayem ya, tapi ini beda. Kayak ada menemukan sesuatu yang hilang dalam hidup saya ya kan. Wah, saya jadi lebih teratur ya. Ya setelah jadi muslim ya, kehidupan saya jauh lebih baik ya setelah jadi muslim. Ya dulunya nggak pernah sembahyang, saya akhirnya rajin sholat, lalu bisa bangun pagi. Ya, dulu sebelum masuk muslim ya bangun seenaknya aja, mau bangun jam berapapun suka. Setelah jadi Islam, kayaknya kalau belum bangun pagi, belum sholat subuh itu kayaknya ada yang kurang ya gitu loh. Nah, saya ingin memotivasi mereka ya. Ya, untuk kawan-kawan yang sedang belajar Islam atau para mu'alaf, tetap semangat ya. Ada harga mahal yang harus dibayar memang untuk masuk dalam Islam ya kan. Seperti penolakan, caci maki ya. Prinsip saya walaupun berat, lebih baik masuk kanan keluar kanan, jangan masuk kanan keluar kiri. Abaikan saja mereka. Ya, abaikan saja, tolak saja semua cibiran, cemooh mereka. Ya, kita tetap fokus dengan apa yang sudah kita jalani, dengan pilihan kita. Insya Allah akan berikan rahmatnya, berkatnya. Ya, mungkin ada beberapa yang dicoba dengan kesulitan ekonomi atau apa. Jangan khawatir, Allah pasti akan ada jalannya. Kita nggak pernah tahu gimana. Bagi saya, nggak usah khawatir. Saya juga dan kawan-kawan juga punya mimpi ya, untuk membantu sesama mu'alaf untuk bisa maju, untuk bisa belajar bersama, menguatkan hati kita semua agar bisa menjadi contoh untuk teman-teman sesama muslim, sesama mu'alaf juga. Ini loh jalan Islam. Islam itu damai, Islam itu rahmatan lil alamin. Dan nanti mereka yang mencibir dan menghina kita, mereka hatinya akan berbalik menjadi membela kita dan berpihak kepada kita. Ya, demikian ya kesaksian saya, pengalaman saya yang saya bagikan. Semoga bisa memberikan inspirasi. Mohon maaf atas kekurangan saya atau dalam bahasa saya dalam menyampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.